Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan di sore hari ini. Yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh beribadah kembali Tuhan, meskipun melalui online, tapi biarlah dimanapun kami berada, Engkau sertai kami Tuhan. Engkau berkati kami, biarlah kami dapat beribadah dengan baik dan benar, memuji-Mu dengan semangat Bapa. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Yesus. Kita yang siap bersuka cita katakan amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus itulah satu-satunya Tuhan kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji
satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji datang kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mari adik-adik kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarkan
dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama kalian di bulan yang terakhir, di bulan November. Kalian berharap adik-adik kita bersuka cita, adik-adik kita bergembira untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kasih karunia-Mu, kesetiaan yang telah Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Kini saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik sehingga firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini berkata amin. Nah, shalom adik-adik semua. Jadi kita sudah bersuka cita, kita sudah bernyanyi bersama dengan Kak Miracle dan Kak Timothy. Nah, kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul kajian pada sore hari ini adalah semua hal mungkin terjadi. Semua hal mungkin terjadi. Apa sih sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi di dalam Tuhan? Adakah sesuatu hal yang mungkin adik-adik anggap, wah, Tuhan gak bisa Kak ngelakuin ini, Tuhan gak mampu Kak, Tuhan gak bisa Kak? Apakah adik pernah berpikir seperti itu? Atau adik Kak berpikir, ya aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang besar, yang bisa melakukan apapun di bawah kolong langit ini. Adik-adik, kadang mau kasih tahu sesuatu hal kepada adik-adik, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Semuanya bisa Tuhan lakukan, semuanya bisa Tuhan kerjakan. Apa yang mustahil di mata manusia menjadi mungkin di mata Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan akan kuasa kehebatan Tuhan. Jangan pernah meremehkan betapa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita miliki sampai dengan hari ini adalah Allah yang luar biasa. Nah, sore hari ini kajian akan bercerita tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Firman Tuhan pada malam hari ini kalian akan membacakan dari Markus pasal ke-9 ayat 14 sampai seterusnya. Yesus mengusir roh seorang anak yang bisu. Ingat tadi kalian bilang apa? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 14 dikatakan, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi kisahnya ini ada seorang bapak yang bawa anaknya tuh kesurupan oleh roh jahat. Jadi kalau roh jahat lagi menguasai anak itu, dia akan bawa anak itu dibanting, mulutnya berbusa. Pokoknya segala kesakitan ada dalam anak itu, membuat anak itu bisu, tidak bisa berkata-kata. Nah, bapak ini membawa anak ini kepada murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus tidak bisa mengusir roh setan yang ada dalam anak tersebut. Makanya bapak itu bilang, tetapi mereka tidak dapat Tuhan. Murid-muridmu tidak dapat melakukan suatu mujizat, suatu kesembuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi Tuhan juga gemes sama angkatan ini, angkatan pada saat itu, sehingga dia berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, lalu mereka membawanya kepadanya.
Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Jadi ketika anak ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai manifestasi, dia mulai menggoncangkan anak-anak tersebut, badan anak itu digoncangkan, anak itu dibawa terpelanting ke tanah dan diajak berguling-guling. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Tuhan juga tanya dong kepada bapaknya. Pak, berapa lama sih anakmu mengalami hal ini? Yaitu kerasukan roh jahat. Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi bapak ini minta bantuan, tolong Tuhan, jika engkau bisa, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Wah, bapak ini masih meremehkan. Jika dapat, berarti kan nggak yakin, kayak Tuhan kalau bisa nih sembuhkan anakku. Wah, bapak ini tidak percaya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Makanya Tuhan ngomong sama bapak ini, bagi jika engkau dapat, berarti dia masih tidak percaya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, setannya ditegur sama Tuhan. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan bangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Adik-adik, apa kisah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Apa hal yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bagian kita yaitu percaya, maka kita akan melihat mujizat yang besar. Jika ada sesuatu hal yang mungkin kita katakan, tapi kita tidak dapat mendapatkan sesuatu hal yang kita doakan, terus berdoa. Bahkan firman Tuhan mengatakan tadi, dia bertanya, Tuhan, kenapa aku tidak bisa mengusir roh ini? Bahkan Tuhan mengatakan, ini tidak bisa dilakukan dengan banyak hal kecuali dengan berdoa. Kita perlu merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa senantiasa di hadapan Tuhan. Kita terus berlutut di hadapan Tuhan. Adik-adik punya pergumulan, adik-adik punya kerinduan, tetap datang dan berseru kepada Tuhan sampai waktu Tuhan, janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan adik-adik semua. Bapak ini yang awalnya gak percaya, dia berkata, jika engkau dapat Tuhan, tolong kasihanilah kami, tolong berikan kami belas kasihan daripada engkau. Nah, Tuhan terus jawab, jika engkau dapat, berarti kau tidak percaya kepadaku. Maka bapak ini langsung jawab, tidak, aku percaya kepada engkau Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Jadi adik-adik, kalau adik-adik kadang masih ragu sama Tuhan, masih kayak, oh Tuhan tolong gak ya, Tuhan dengar gak ya, adik-adik, kita harus berubah. Kalian adik-adik semua, mari kita ajak untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan yang selalu menyenangkan telinganya atas setiap seruan kita. Dia Bapa yang tidak pernah gagal, Dia Allah yang setia. Ingat adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian renungan Kadian pada sore hari ini. Kadian berharap pada kita bersuka cita, tetap percaya kepada Tuhan. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang tidak dapat Tuhan lakukan. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Bagian kita apa? Bagian kita percaya dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata kita, lipat tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan-Mu pada sore hari ini. Ajari kami tetap percaya kepada Engkau, ajari kami tetap setia di hadapan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar telinga-Mu atas setiap seruan kami semua. Terima kasih ya Bapa, pertemuan kami kembali minggu depan dalam suasana yang baru, yaitu kami akan menyambut akan kelahiran yang daripada Engkau dalam kehidupan kami semua. Bila sukacita daripada Engkau,
terus tinggal atas seluruh kehidupan anak-anakmu pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kita semua yang sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. God bless you. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. See you in cheerful Saturday. God bless you.